wabarakatuh. Jujur aku Kami dari kelompok 3 nomor urut 4 ingin menampilkan sebuah drama yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Sebelum itu, saya dan tim mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai narator. Saya sebagai Nabi Lut. Saya jadi istri Nabi Lut dan saya menjadi Kobi. Kita ketiga kaum Sodom. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan spektakuler dari kelompok kami. Harus hal jadi apa? Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau lahir di Nimrod, Irak, dan tinggal di negeri Syadum, Syam, Palestina. Ia diutus oleh Allah untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap patung-patung kepada kaumnya. Namun, kaum Nabi Lut alaihi salam adalah kaum yang paling durhaka, paling kafir, dan paling jahat sifat dan perilakunya. Kaum mereka tidak ada yang saling mengingatkan untuk kebaikan, homoseksual, dan juga lesbian. Suatu hari, Nabi Lut alaihissalam berdakwah dan mengajak ke kebaikan kepada kaumnya yang sedang bermesra-mesraan. Masa mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Pergi sana, pergi. Wah, dia ngecek patung. Patung kita dia. Udah sana, pergi. Dan Nabi Lut pun pergi dengan hati yang amat sedih. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang selalu berada di kesesatan. Mereka selalu mengusir Nabi Lut. Mereka selalu merasa bahwa merekalah yang paling benar. Beberapa hari kemudian, ada seorang musafir datang ke kota Sodom dan berniat untuk bertamu dan beristirahat ke kota Sodom. Asik, temenan ya, lawangnya. Window kemana aja? Iya, window kemana saja kita. Mbak Mel, oke. Ada yang ganteng nih. Ngomong. Kamu bilang berapa hari? Akan ini rumah saya. Lalu kaum Sodom pun masuk ke rumah dan diam-diam memasuki kamar musafir tersebut. Nabi Lut pun yang kebetulan lewat rumah kaum Sodom mendengar teriakan tersebut dan segera memasuki rumah tersebut. Dia lagi. Ya. Ini punya kita. Kenapa mulut? Azab Allah akan ada untuk kalian. Mana ada udah. Kembalikan Lut. Bawa kemana Lut? Jangan ke mulut. Kita ketiga aja. Enggak mau. Lalu Nabi Lut pun membawa musafir ke rumah Nabi Lut dan dihidangkan makanan dan minuman.
musafir Keri. Buntelan musafir Keri. Dan mereka Jibril. Di mana tadi sini sopo iku? Cak tak cukup semuanya. Lakukan itulah kepadaku. Jangan. Tenang aja, aku orang baik. Orang baik aku. Makan ini dulu. Makan dulu. Gue anak. Salah. Gak ketok gue. Kurang mrene. Segera kamu pergi dari sini sebelum mereka melihat kamu. Posisi tangan. Lewat. Malamnya Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemepet. Asik. Oh. Awas jungker. Ya Allah, tolonglah aku dengan menimpakan azab kepada kaum yang Amin. Amin ya dan membuat kerusakan itu. Allah Subhanahu wa taala murka dan mengabulkan doa Nabi Lut. Dia mengutus para malaikatnya. Malaikat yang terdiri dari Jibril dan Israil. Itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Pada malam itu, para malaikat pun bertamu dan tidak ada satupun yang tahu kedatangannya kecuali istri Nabi Lut. Silakan. Kalian tak masuk kali, pasti mereka melihat kalian. Kaum Sodom. Mereka melakukan zina yang sangat parah. Ya, bukan jaga salah situ sih. Malam. Ki. Kalian istirahat dulu. Bukan jaga no. Lalu istri Nabi Lut pun tiba-tiba keluar dan menceritakan pada kaumnya bahwa ada pemuda yang tampan sekali. Maka berdatanglah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Halo. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar pintu. Itu mereka. Pada saat itu juga para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati dirinya dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Mikewa. Apa kali target? Oh, jadi kalian itu. Ketukan pintu semakin keras, Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Kalut. Sama-sama di dalam. Oh. Kenapa ini? Kenapa kalian datang kemari? Kami diberitahu oleh istrimu bahwa ada pemberitakan yang dengan istimewa. Sesungguhnya mereka adalah tamuku. Maka jangan memalukanku. Jadi kamu yang sengaja menjadikan mereka. Wahai kaumku, tobatlah kalian. Banyak omong. Wah, ganda sekali. Cukup banget ya. Sebelum para malaikat meninggalkan Nabi Lut, mereka berpesan
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaik fasri bi ahlika bi qit'in minal layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'iduhum as-subh alaysa subhu biqarib, yang artinya mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Dan Nabi Lut pun pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam, dan tidak boleh seorang pun menoleh ke belakang. Di hari itu di waktu subuh, Jibril mengangkat rumah-rumah kaum Sodom yang setiap batu tertulis nama orang yang hendak ditimpakan azab. Dan Nabi Lut pun pergi bersama istrinya dan kaumnya. Akan tetapi istrinya menoleh ke belakang dan menjadi patung. Azab ini adalah hukuman bagi kaum Sodom atas apa yang mereka perbuat. Setelah itu kita bisa lihat kaum Sodom yang diselamatkan jasadnya untuk menjadi pelajaran untuk kaum-kaum berikutnya. Dan kita harus mengambil pelajaran dari kisah ini, karena di zaman sekarang ini sudah ada lagi tanda-tanda yang muncul seperti pada zaman Nabi. Enak. Hikmah yang bisa kita ambil dari tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom adalah yang pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah pada kaum Sodom patut kita jadikan teladan, karena pantang menyerah dalam menyampaikan amanah tersebut. Yang kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dan Rasul-Nya dengan meminta menurunkan azab. Yang ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam seksual pergaulan bebas. Yang keempat, selalu menghindari maksiat agar terhindar dari azab yang nyata jika kita melakukan perbuatan dosa yang di luar batas. Dan yang kelima, selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Lut dan kaumnya. Tapi kan ngefoto tambah juga. Aduh, cakep. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dan kami tampilkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok nomor urut 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih hopeless yang meriah untuk kelompok 3 putra. Oh, enak bro, ya. Enak percaya nih bang. Loh, si lucu Akbar bro. Macam wedo ya. Lanjut. Lanjut. Langsung kita tampilkan kelompok berikutnya, yakni kelompok nomor urut 5, kelompok 1